Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwosa Soko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Jalan Raya Jedes Ponorogo. Ini Jalan Ki Ageng Kutu Suryalem. Tepatnya di ruas Desa Dembangan ya. Ini jalan ini kalau di barat jalan kan wilayah Desa Dembangan. Sisi timur ada di Desa Kepuh Rubuh, ada di Desa Bajang dan lain sebagainya. Nah, kemarin tanggal 5 Senin tanggal 5 Mei itu kan sebagaimana yang diinformasikan sebelumnya, ada razia atau penyegelan warung-warung yang diduga sebagai tempat pelacuran liar atau prostitusi liar. Nah, kita akan lihat setelah 2 hari bagaimana kondisinya sekarang. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, tepian jalan di kawasan ini memang sudah sejak kurang lebih 10 tahun terakhir menjadi sebuah kontroversi yang tak pernah ada habisnya. Warung-warung berderet di pinggir jalan, menyajikan dagangan berupa minuman, kopi, es, dan lain sebagainya. Pun juga makanan-makanan kecil yang barangkali tak terlalu berat untuk dibeli oleh para pengunjungnya. Namun yang berat justru bukan harga makanannya, tapi malah mereka-mereka yang menjaga warung ini. Inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil yang sangat mencengangkan. Bagaimana tidak, para penjaga warung kopi di kawasan ini 30% mengidap HIV AIDS, penyakit mematikan yang sampai dengan saat ini belum ditemukan obat penangkalnya. Sudah menjadi rahasia umum, warung-warung di sini tidak hanya menyajikan minuman maupun makanan, akan tetapi juga menyajikan para penjaganya. Tentu saja ini sebuah ironi. Bagaimana tidak, tak terlalu jauh dari warung-warung yang sekarang disegel yang diduga menjadi ajang pelacuran ilegal ini berdiri megah pondok-pondok terbesar bahkan terkenal di seluruh penjuru Nusantara yang ada di Ponorogo, Gontor, Ngabar, dan pondok-pondok yang lainnya. Nah, karena hal itu pula ketika pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Satpol PP pada tanggal 5 bulan Mei 2025 menutup sekaligus menyegel tempat ini untuk selamanya tidak beroperasi, banyak pihak yang mendukungnya. Meskipun demikian, beberapa aktivis juga bersuara menentangnya dengan dalih mereka mencari makan. Penyegelan dan penutupan selamanya warung yang berjualan makanan dan minuman sekaligus nyambi sebagai warung esek-esek ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar hak-hak dan nilai-nilai kemanusiaan. Boleh saja dalih-dalih kemanusiaan digunakan, akan tetapi kita tentu berhitung dengan risiko dan dampak yang sudah terjadi ataupun akan terjadi. 35% penjaga warung yang terkena infeksi penyakit HIV AIDS tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan, dari jumlah tersebut, andai kata satu orang melayani 2 atau 3 orang tamu dalam sehari, maka bayangkan berapa orang yang kemudian terpapar dan terinfeksi HIV AIDS akibat membeli jasa prostitusi liar di warung-warung ini. Itu baru hitungan hari. Apabila diakumulatifkan menjadi hitungan bulan, kemudian tahun, dikali kurang lebih 10 tahun keberadaan warung-warung di tempat ini, maka jumlah tak terhitung mereka-mereka yang datang jajan seks di tempat ini jelas-jelas akan terkena infeksi HIV AIDS. Melacak jumlah orang yang terkena HIV AIDS akibat jajan di tempat ini bukan perkara mudah. Tak ada data yang jelas berapa orang tiap hari yang datang ke tempat ini.
pun juga berapa orang dalam 1 bulan maupun 1 tahunnya. Tentu ini menyulitkan pemerintah untuk melakukan tracing berapa orang yang sudah terpapar dalam peristiwa ini. Namun demikian, nampaknya itu juga mendesak untuk dilakukan, karena jangan sampai orang yang tidak berdosa menjadi korban terkena HIV/AIDS akibat suaminya jajan syahwat di tempat ini. Bangunan-bangunan warung semi permanen ini masih tegak, kokoh berdiri di sepanjang jalur yang sebenarnya sudah disegel dan ditutup untuk selamanya. Hal ini tentu saja rawan untuk penyalahgunaan maupun penyimpangan-penyimpangan lagi. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui, penegakan aturan, penertiban keamanan, tak ubahnya harimau tanpa gigi. Seolah-olah garang, akan tetapi dengan berlalunya waktu menjadi melempem lagi. Kita tentu tidak ingin apa yang sudah ditertibkan ini pada suatu saat yang akan datang berkembang kembali. Cukup sudah mereka-mereka yang terpapar. Awasi, jangan sampai penyakit mematikan tersebut menular ke pihak yang lainnya lagi. Adapun bangunan-bangunan semi permanen di sini, seyogyanya pemerintah dengan tegas memerintahkan kepada para pemiliknya untuk segera membongkarnya. Apalagi jika tidak salah, tanah-tanah yang digunakan untuk membangun dan mendirikan pelacuran liar berkedok warung kopi ini adalah tanah yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia atau PJKA. Tentu akan lebih mudah untuk mengkondisikannya. Tentu akan lebih mudah untuk memerintahkan membongkarnya. Namun sebuah tanda tanya kecil, bagaimana dari bangunan yang sudah disegel ada air yang mengalir dari saluran pembuangan kamar mandi ini? Oke lor, ini vlog kita kali ini dari kawasan warung prostitusi liar atau warung pelacuran liar di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Bahwa tempat ini sudah ditutup, ini tentu saja menghadirkan sebuah harapan baru bahwa pekat atau pesakit masyarakat seperti ini, tragedi sosial seperti ini bisa segera berlalu dari Ponorogo. Pelacuran, prostitusi memang hampir sama dengan usia dunia ini. Namun demikian, mereduksi atau mengurangi kegiatannya maupun dampaknya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.